Tadi secara regulasi DPRD merasa sudah melakukan semua proses. Artinya penolakan itu bukan dari DPRD, tetapi dari pihak eksekutif sendiri yang berusaha untuk tidak terjadi kesepakatan. Bagaimana menurut Kang Dudung terkait konstruksi hukum yang dibangun ketika fenomena ini terjadi? Monggo Pak Haji Dudung. Baik, Bung Solihin. Sebenarnya kalau bagi kami sebagai pengamat dalam menyikapi tidak adanya persetujuan sehingga akan terbit perda tentang APBD. Kan di dalam undang-undang itu, baik Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang 17 tahun 2003, bahwa dalam penyusunan APBD itu kan ada dua cara, ditempuh dengan perda atau melalui peraturan kepala daerah. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini saya yang perlu menyampaikan selamat kepada Ibu Hajah Nina ini telah menunjukkan kekuasaan, bahwa di Indramayu ini DPRD-nya rakyatnya lemah, sehingga apapun yang dibuat oleh bupati, ya karena dalam hukum politik ini, ya hukum politik itu kan baik DPRD maupun bupati kan dua-duanya wakil rakyat, dua-duanya pejabat politik, bukan pejabat birokrat. Nah tentunya untuk check and balance ini adalah DPRD. Tapi karena berdasarkan pengalaman, yang pertama tahun anggaran 2021 dana hibah untuk masyarakat Islam, lembaga-lembaga 10 juta saja dianggarkan 2 miliar seluruhnya, berarti kan 200 lembaga dicoret, tidak di apa, padahal sudah dibahas sebelumnya itu oleh DPRD, ya tidak dicairkan. DPRD juga tidak ada komentar apa-apa, sami'na wa ata'na kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di anggaran 22 juga begitu gitu. Jadi kalau saya melihat dari perspektif hukum dan politik, bahwa ini menunjukkan bahwa Ibu Nina ini sebagai bupati yang kuasa. Artinya tidak ada pengimbangan, ya check and balance tidak ada, baik oleh pemilih rakyat, civil society Indramayu itu lemah, DPRD-nya lemah gitu. Makanya ini untuk menjadi pelajaran ke depan, bahwa di Indramayu yang penting punya cantelan kekuasaan. Karena kalau saya melihat begitu DPRD tidak mengesahkan, maka langsung turun Irjen Depdagri. Ya, Irjen. Kalau memang secara struktural kelembagaan nggak perlu turun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kan begitu. Nah, sekarang ini kan tidak, Irjen langsung turun. Jalan keluarnya adalah dengan adanya peraturan kepala daerah. Berarti dia punya cantelan itu. Jadi ini adalah menunjukkan arogansi kekuasaan. Tapi ya nasiblah kita rakyat Indramayu kan begitu. Iya. Karena rakyatnya lemah, DPRD-nya lemah, kan begitu. Karena kalau tidak lemah, tahun 22 begitu interpelasi, langsung apa rekomendasinya, kemudian tidak dilaksanakan, ya tingkatkan dong. Ya dengan menyatakan pendapat, kan tidak. Ini sudah dihitung secara politis. Ya karena apa? Belum katanya Mas Dudung, belum. Politis oleh Ibu Nina dengan timnya. Saya yakin itu. Karena apa? Kalau DPRD ini akan gonjang-ganjing, ya kan? Toh masa usianya tinggal setahun lagi. Efektif kerja kan tinggal 6 bulan. Setelah bulan Juni kan sudah masa pemilu, nggak mungkin lagi ngurusin DPRD. Jadi secara politis sudah dihitung. Yang sementara jabatan bupati belum tentu dia berakhir tahun 2024 karena masih ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusinya bahwa pilkada serentak batal, ya masih berlanjut 5 tahun. Itu dari segi aspek hukum politiknya. Nah kemudian ini ada muatan kepentingan, ini pasti ada faktor X. Kalau disetujui berdasarkan perda, itu kan pasti ada bargaining.
aspirasi pasti. Kalau ini kan suka-suka bupati lah, kan begitu. Bagaimana ngebanderin sendiri kan? Ini jangan-jangan ada agenda terselubung menghadapi tahun 2024 supaya pemain tunggal kan dalam mengelola anggaran. Ini yang harus disikapi. Tapi sekali lagi, karena masyarakat Indramayu juga masyarakatnya lemah, sipil society lemah, DPRD-nya lemah. Kalau saya yakin Golkar tentunya akan mengikuti paradigma baru lah. Kalau pemerintah salah ya dikritisi, Gus Dur aja dulu diturunin, kan begitu kan? Nah, tapi karena ini kan masalahnya tinggal waktu 6 bulan, hitung-hitungan politik ini nggak bisa, kan gitu. Makanya kalau bagi kami rakyat ini, saya terus terang aja tadi pagi saya turun ke sawah itu buat pinian, telat, air nggak ada karena saya ngurusin perkara, saya serahkan pawongan nggak ada. Baru setelah saya turun ada ngucur air. Saya tanya di kios, nggak ada pupuk urea, nggak ada NPK, ya kan gitu, nggak ada kontrol kepada penyalur, kan itu kan. Jadi ini lemah gitu, lemah semua. Jadi kita ya, saya hanya selalu berdoa aja lah. Saya pikir karena apa kita berdoa, Robbana hablana min azwajina wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita rakyat hanya bisanya berdoa. Pejabat-pejabat yang berkhianat kepada rakyat dengan sumpahnya kepada Allah bukan lagi bukan lagi miliknya pengusung. Sekarang bupati adalah miliknya rakyat Indramayu. Tapi kalau berkhianat kepada rakyat Indramayu, kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Kita udah nggak ada daya lagi. DPRD tidak membuka keran untuk bagaimana forum komunikasi. Hanya forumnya lewat reses. Ketika ada saluran-saluran politik yang tersumbat itu, seyogianya kalau membangun demokrasi civil society dibuka keran untuk komunikasi rakyat langsung ke DPRD. Itu kita kan enggak. Coba bagaimana mengaceng fikrikan, enggak bisa juga. Karena masyarakat Sunda itu begitu kritis. Kalau orang Indramayu itu keras tapi gampang diedek, gampang itulah gitu kan begitu. Nah, itulah budaya. Mungkin di Bali ini hebatnya. Saya sekali lagi salut kepada Ibu Haja Ninah ini jangan-jangan tim-timnya ini hebat juga kan begitu kan itu. Nah, ini kan karena apa? Karena orang Indramayu itu gampang lah diedek udah melocot kan begitu loh, kan begitu. Beda kalau dengan kultur Sunda, leles tapi lihat. Ya kan? Ini kan enggak. Makanya rakyat dia duduk, coba lihat di daerah Indramayu Selatan itu bagaimana diadu domba rakyat. Kan gitu. Ini semua enggak disikapi oleh DPRD juga. Padahal bagaimana pabrik gula itu melanggar kawasan tata ruang, bagaimana melanggar undang-undang lingkungan hidup, bagaimana melanggar AMDAL, nggak ada DPRD yang kritisi. Ya. Pendapatannya ini artinya bahwa ini menunjukkan Ya, jangan melebar kita fokus. Enggak artinya bahwa ini menunjukkan bahwa kalau kita kembali kepada filosofis kekuasaan. Ya, tentunya saya mengingatkan kembali kepada semua. Lord Acton itu mengatakan bahwa power tend to corrupt. Absolute power adalah absolute korupsi kan gitu kan. Jadi kekuasaan itu ya cenderung kepada korup. Artinya kepada keburukan. Kekuasaan yang absolut akan mendatangkan korupsi yang absolut. Nah, inilah yang nasib kita di Indramayu ini. Sekarang kalau sudah begini gimana solusinya? Ya kan, ke depan ini gitu loh. Ya kan? Nah itu. Nah, teman-teman yang tadinya mengkritisi juga saya lihat nggak ada lagi mengkritisi kan itu. Saya yang sudah setua ini masih mau untuk orasi di turun ke jalan. Kan begitu kan? Saya kasihan juga Bupati Lira itu. Mana Bupati? Kan begitu. Katanya mau turun kan begitu. Habis katanya mau turun juga yang lain nggak ada. Itunya apa? Kemauan gitu. Karena apa? Semangatnya nggak ada. Karena apa? Semuanya yang tadi itu sudah istilahnya itu apa? Visinya. Istinya bukan visi ke depan. Visinya apa? Jangka pendek lah, tidak jangka panjang. Ya jadi gampang masuk angin. Nah, inilah jadi kembali lagi Bung Solihin,
bahwa sekarang saya akan ngetes ya, akan mengajak kepada DPRD kalau serius, walaupun masih pendek waktunya pendek, ya kan? Ini ada untuk legacy sebelum berakhir DPRD, itu kan itu loh. Karena kalau sudah melanggar, kepala daerah itu sudah tidak cakap. Kalau kepala daerah sudah melanggar peraturan, sudah melanggar sumpah jabatan. Konkretnya Itu terobosan hukumnya apa? Harus di impeachment. Harus impeachment. Iya, itu Sudah memenuhi syarat aturan undang-undang. itu sudah memenuhi syarat kalau DPRD-nya mau, kan begitu. Ini kalau berbicara hukum politik itu sanksinya diserahkan ke DPRD. DPR itu selaku pengawas, selaku hakim, ya kan? Ini kalau sudah begini ya. Berarti Pak Haji Dudung siap memberikan masukan konstruksi hukumnya saya ya? siap, ya bukan masuk konstruksi hukumnya. Kalau berani, tapi kalau nggak berani ya gimana? Oke.